Halo, gue Aim. Di video kali ini gue bakal ngebahas manga Dice lagi. Setelah di video kemarin kita melihat Ryosuke dan Kazuhiko yang maju dan tinggal berhadapan dengan Oshiba dan juga Nitobe. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Ryosuke yang sebelumnya berhasil melewati 3 pemain Seishiki dan kini tinggal berhadapan dengan Nitobe dan juga Oshiba. Tapi Ryosuke tidak menyerang sendiri karena ada Kazuhiko yang juga ikut maju. Nitobe berkata kepada Oshiba untuk tidak melakukan pelanggaran, lebih baik menghambat mereka aja dan memberi waktu buat pemain lain mundur. Oshiba pun pada awalnya setuju, tapi ia malah maju dan berkata bakalan bisa menghentikan Ryosuke dengan indah. Tentu tindakan Oshiba yang tidak sejalan dengan perkataannya membuat Nitobe memasang muka konyolnya. Oshiba pun kemudian melakukan tackle dan berhasil mengclear bola, tapi sayangnya bola mengarah ke Kazuhiko dan ia pun tinggal berhadapan dengan Nitobe. Usui juga berteriak ke Nitobe buat tidak membiarkan Kazuhiko lewat, bahkan melakukan pelanggaran juga nggak apa-apa. Nitobe memang terlihat bisa mengimbangi gerakan Kazuhiko dan dia juga terlihat berhasil membodinya. Tapi Nitobe terkejut karena Kazuhiko nggak membawa bola. Ia pun bertanya-tanya bolanya ada di mana. Dan ternyata sebelum Nitobe berhasil membodi Kazuhiko, ia sudah lebih dulu mengoperkan bola ke Ryosuke. Ryosuke yang menerima umpan pun terlihat akan menembak walaupun masih di luar kotak penalti. Tapi tendangan kaki kiri Ryosuke terlihat melengkung, bahkan Inohara aja nggak mampu buat menangkapnya. Ryosuke pun berhasil mencetak hat-tricknya, ia juga langsung berlari ke arah pelatih Akiko. Seperti mengejek pelatih Akiko, tapi pelatih Akiko berkata kalau itu bagus sekali. Ya, memang cukup sedih Seishiki harus kebobolan lagi, padahal di babak kedua ini mereka terlihat terus menyerang. Para pendukung Seishiki memang terlihat putus asa karena cukup mustahil bisa mengejar ketertinggalan. Namun Sukamoto di sini berkata di dalam hatinya kalau Seishiki nggak bakalan kena mental. Usui juga bilang dalam keadaan normal kita seharusnya merasa putus asa. Tapi kita malah akan menunjukkan taring yang kita punya bahkan di hadapan Tuhan sekalipun. Memang di chapter 211 ini judul manganya itu Tuhan dan Monster. Maksudnya tentu mengarah ke Ryosuke yang mempunyai julukan kaki kiri Tuhan melawan Mitsuki yang dijuluki Monster. Ya, memang cukup menarik head to head antara Mitsuki dan juga Ryosuke, tapi kita lanjut ke chapter selanjutnya di mana Hoshina terlihat pergi ke toilet. Ia mendengar pembicaraan orang-orang yang bilang kalau Ryuzan udah pasti menang. Bahkan mereka nggak sabar buat quarter final yang bakalan mempertemukan Ryuzan dengan SMA Ottawa. Menurut Hoshina, perkataan orang-orang memang cukup masuk akal mengingat Seishiki yang sekarang tertinggal 3 gol. Namun di sana Hoshina ternyata nggak sendiri dan ada Aiba juga. Ia pun berkata jika para pemain Seishiki sekarang pasti sangat putus asa. Tapi saat kembali ke lapangan ia malah melihat para pemain Seishiki yang sangat bersemangat. Aiba pun merasa kesal tapi sekaligus kagum dengan apa yang ia lihat. Pertandingan pun dimulai lagi dan di sini terlihat Oshiba yang kembali ditempatkan sebagai striker bersama Kazama dan juga Mitsuki. Usui juga berganti posisi dari gelandang bertahan menjadi gelandang serang dan sebaliknya Suzuki ditempatkan di posisi aslinya yaitu gelandang bertahan. Aiba berkata jika Seishiki menempatkan Usui di sana karena Usui kuat dalam duel 1 lawan 1 dan juga duel udara. Namun menurut Hoshina, lapangan tengah terlalu ramai, pasti akan ada kebuntuan di sana. Dan Seishiki nggak bakalan bisa dengan mudah menyerang dari tengah. Mereka harus punya banyak akal untuk memutuskan bagaimana mereka akan pergi menyerang. Sepertinya para pemain Seishiki juga tahu akan hal itu. Terlihat juga Kimista yang mengoperkan bola kepada Hayase. Seishiki memilih buat menyerang lewat Hayase karena dia punya kecepatan dan dribble yang di atas rata-rata. Tapi Hayase terlihat sudah sangat kelelahan.
Marco pun kemudian berteriak kepada Kumagai untuk tidak membiarkan Hayase lolos, dan Kumagai di sini terlihat bertanya-tanya apa yang direncanakan Hayase. Dengan kekuatan yang tersisa, Hayase pun menerobos ke depan, namun gerakannya sama sekali nggak terlihat bagus. Bahkan ia terlihat kesulitan buat melewati Kumagai. Ura yang melihat itu berkata kalau Hayase yang sibuk bertahan melawan Marco, apalagi ia juga sudah menciptakan banyak peluang. Kondisi fisiknya tentu aja sudah mencapai batasnya. Marco berkata kalau Hayase sudah berakhir dan dia juga terlihat mengejar Hayase, bahkan Kazuhiko juga terlihat membantu Marco. Namun untungnya Hayase masih sempat menendang bola keluar lapangan dan sebelum out bola mengenai kaki Marco terlebih dahulu. Para penonton pun menyebut para pemain Ryuzan seperti iblis. Walaupun mereka sudah unggul 3-0, tapi Ryuzan terlihat nggak bisa santai dan masih terus mengincar counter attack. Hayase yang kehabisan stamina dan terjatuh, Marco membantunya untuk berdiri. Marco juga memuji keputusan yang diambil Hayase sebelumnya. Tapi ia juga kemudian berkata jika di duel ini menjadi kemenangannya. Hayase pun kemudian diganti dan yang menggantikan Hayase ternyata Kokubo Senpai. Sebelum Hayase keluar lapangan, Kazuhiko berkata jika Marco itu sebenarnya lega akhirnya Hayase digantikan. Tapi ya Marco itu malu buat bilang seperti itu. Namun di sini Hayase nggak menanggapi itu dan tetap berjalan keluar lapangan. Ia yang digantikan Kokubo Senpai berkata menyerahkan semuanya kepada Kokubo. Kokubo pun mengiyakan perkataan Hayase dan ia langsung masuk ke dalam lapangan. Melihat Kokubo yang masuk menggantikan Hayase membuat Ura dan Atomu sedikit kebingungan. Pasalnya, Kokubo itu pemain yang punya tipikal lebih bertahan dibanding menyerang. Dan Seishiki yang tertinggal 3 gol memasukkan Kokubo apakah akan lebih baik untuk kedepannya. Nah, pertandingan pun dimulai kembali dan Seishiki menyerang lewat Kokubo di sisi kiri. Ia pun berkata akan mengerahkan seluruh kekuatannya karena dia aja yang staminanya masih banyak. Kokubo yang dihadang Marco pun maju dan terlihat juga Marco yang mengikuti gerakannya. Tapi ternyata Kokubo di sini cuma melakukan tipuan. Kokubo memang gak punya kesempatan seperti Hayase, tapi ia berkata jika bisa mengurangi sedikit performa Marco itu udah lebih dari cukup. Ia pun mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dimana udah ada Usui dan Oshiba yang bersiap buat menyambut umpan itu. Bahkan Kazama juga terlihat berlari dari belakang. Tapi Marco di sini menganggap kalau Kazama bukan sebuah masalah dan emang benar aja. Umpan Kokubo ternyata ditujukan buat Oshiba meskipun Shimura udah melompat buat menghalau bola, tapi Oshiba bisa melompat lebih tinggi dan juga berhasil menyundul bola. Namun Oshiba nggak menyundul ke gawang melainkan menurunkan bola dan ternyata mengoper kepada Mitsuki yang bebas. Untuk sesaat Mitsuki berpikir tentang tendangan Ryosuke sebelumnya, ia pun menembak dengan harapan bisa meniru tendangan Ryosuke. Tapi sayang banget bolanya cuma out bahkan nggak mengarah ke gawang sama sekali. Para penonton juga terlihat kecewa, bahkan mereka menganggap Mitsuki seperti orang yang baru belajar menembak. Oshiba pun terlihat kesal dan malah meminta Mitsuki buat menyerahkan ban kapten itu sekarang. Ya, Oshiba memang sangat terobsesi buat jadi kapten Seishiki selanjutnya. Tapi perkataan Oshiba sebenarnya di sini nggak ada hubungannya sama sekali. Hoshina pun menilai jika Mitsuki mengincar tendangan melengkung dan Aiba juga bilang Mitsuki mencoba meniru tendangan Ryosuke sebelumnya. Tapi melakukannya di tengah pertandingan tentu akan jadi sia-sia doang. Di sisi lain Ryosuke juga terlihat kesal dan berkata si bajingan Mitsuki itu. Kazuhiko menganggap Mitsuki nggak sabaran terlalu cepat baginya jika ingin meniru tendangan melengkung milik Ryosuke. Dan Marco kemudian membahas Kokubo yang gaya bermainnya sangat berbeda dengan Hayase. Ia juga berkata nggak ada yang perlu dirubah dari formasi bertahan kita, hanya saja Kazuhiko tadi lengah terhadap Mitsuki untuk sesaat. Kazuhiko pun berkata di dalam hatinya itu semua karena Oshiba yang menyundul bola ke bawah. Dia memang sangat mengerikan ketika berada di barisan depan.
Dan kita lalu berpindah sebentar ke Yuki dan juga Ubukata. Yuki berkata ritme saat ini ada di Seishiki dan Ubukata menjawab benar banget. Jika Seishiki bisa memainkan ritme seperti ini, tentu kita bakalan bisa mengejar ketertinggalan. Ubukata yakin setiap orang di Seishiki paham apa yang baru saja terjadi. Yuki pun bertanya lagi, apa Ubukata punya strategi? Dan Ubukata menjawab secara teori sih harusnya gampang-gampang aja. Tapi dalam praktek bagaimana Seishiki akan melakukan itu akan sangat sulit. Namun jika kita berhasil melakukannya, itu akan jadi metode yang pasti bisa buat mengejar ketertinggalan. Yuki pun terlihat senang tapi sebenarnya dia sama sekali nggak tahu apa yang Ubukata bicarakan. Nah, kita balik lagi ke dalam lapangan di mana Ryuzen yang dapat lemparan ke dalam terlihat kesulitan mengoper. Namun, Ryosuke terlihat bisa melepaskan diri dari penjagaan para pemain Seishiki. Tapi saat Ryosuke akan menerima bola, tiba-tiba aja ada Oshiba yang nggak tahu datang dari mana dan berhasil memotong operan itu. Oshiba pun langsung mengoperkan bolanya kepada Usui dan dia langsung berlari ke tengah sambil berkata kalau di sini bukan posisinya. Kazuhiko yang melihat itu pun menganggap kalau Oshiba ini benar-benar menjadi sebuah masalah. Pergerakannya sama sekali tidak seperti penyerang yang ditempatkan di tengah. Kasara dan banyak Oshiba juga nggak percaya kalau ternyata Oshiba sudah bisa berpikir dewasa. Kasara berkata jika Oshiba yang sudah dewasa pasti karena ada andil Sukamoto yang merubah pemikirannya. Kasara pun berteriak untuk menyemangati Oshiba, bahkan itu sampai membuat mbaknya Oshiba terharu. Faktanya sih Oshiba memang sudah berlatih sangat keras karena ia ingin juara 3 kali berturut-turut. Oshiba berlari selama musim panas tiba dan ia yang sekarang punya stamina tak terbatas. Bahkan Oshiba merasa senang karena latihannya membuahkan hasil. Nah, balik lagi ke dalam lapangan di mana Seishiki yang sekarang menyerang lewat Haibara, Oshiba pun berteriak untuk Haibara memberikannya umpan crossing. Tapi Haibara yang sudah mencapai batasnya malah mengoper dengan bola yang cukup rendah. Kazuhiko pun dengan mudah mengclear bola dan Oshiba terlihat langsung memarahi Haibara. Ia berkata saat musim panas, Haibara pasti melewatkan latihan. Haibara pun membalas bahwa dia nggak melewatkan apapun. Dan saat pertandingan ini berakhir, ia akan membahas itu dengan Oshiba. Memang sangat wajar jika Haibara sudah kelelahan, Inohara di sini juga menyadari itu. Kita lalu berpindah ke Yuki dan juga Ubukata. Yuki pun sekarang paham taktik apa yang sebelumnya Ubukata bilang. Ia lalu berkata di dalam hatinya jika Seishiki luar biasa berani. Pasalnya Yuki melihat seluruh pemain Seishiki yang sekarang berada di lapangan milik Ryuzan. Ia pun bertanya kepada Ubukata, tentu saja jika Seishiki berhasil melakukannya, mereka pasti bisa mencetak gol. Tapi apakah anak SMA benar-benar bisa melakukan hal seperti itu? Meskipun sudah berlatih berulang-ulang, taktik seperti ini bukan sesuatu yang mudah buat dilakukan. Ubukata pun menjawab tentu aja akan ada beberapa persyaratan yang gak mudah agar strategi ini tercapai. Syarat pertama adalah memiliki penyerang tengah yang besar dan harus terus bisa berlari di waktu yang seperti ini. Dibutuhkan juga orang yang mau mempertaruhkan segalanya dan mau mengorbankan diri. Seishiki punya Oshiba yang lebih dari cukup buat syarat yang pertama itu. Syarat yang kedua mempunyai pemain dengan akurasi yang bagus dan juga mata yang bisa melihat waktu yang pas untuk memastikan situasi sekarang ini. Dan Kimisa adalah orang yang mempunyai akurasi tendangan terbaik, bahkan jika dibandingkan seluruh siswa di dunia, kau pasti tidak akan menemukan orang seperti dia. Kedua syarat itu sangat dibutuhkan, tapi masih ada syarat ketiga yang tidak kalah penting. Kedua pemain harus bisa melihat gambaran yang sama di situasi saat ini. Nah, kita balik lagi ke dalam lapangan, di mana Seishiki yang masih menguasai bola, tapi mereka terlihat gak bisa menembus pertahanan Ryuzan yang solid. Kai berkata Seishiki kudu menyerang lewat samping, tapi Marukawa bilang kalau itu mustahil. Mereka nggak punya pilihan selain menerobos ke tengah. Oshiba yang di sini sedang dibayang-bayangi Shimura, tiba-tiba aja Shimura
Osiba berkata kalau dia nggak tahu apa yang Seisiki incar. Tapi kalian yang dipaksa buat menyerang karena ketinggalan gol, saat kalian gagal kita akan melakukan counter attack dan bisa mencetak gol keempat. Saat itulah Seisiki sudah berakhir. Namun Osiba tumben banget gak merespon apa-apa. Nah, Kimista yang menguasai bola kemudian melakukan umpan lambung ke depan dan Shimura menganggap kalau Kimista udah kehabisan ide untuk menyerang. Tapi bola yang melambung dan mengarah ke Osiba itu terlihat tinggi banget dan Kazuhiko berteriak untuk Seto dan Shimura menghentikan Osiba. Kimista pun berkata posisi Osiba nggak buruk, ditambah lagi umpannya itu perfect. Bahkan Yuki aja bilang kombinasi Kimista dan Osiba itu sudah sempurna. Di sisi lain Aiba pun terkejut melihat tujuan Seisiki ini. Tapi Ubukata bilang kalau ada yang lain lagi. Bagian lain yang juga tak kalah penting dari strategi ini. Namun sayang banget kita udah di akhir video. Like kalau lu suka, komen kalau ada penjelasan yang salah, dan subscribe kalau kalian mau. Bye bye.